Salam satu jiwa. Tahun 2010 akan dikenang sebagai momentum yang membanggakan bagi Aremania. Karena di tahun itu, setelah menunggu sekian lama, akhirnya tim Arema bisa kembali menjadi juara kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia, ISL. Padahal pada komposisi pemain, bisa dibilang pemain bintangnya hanya Noh Alamsah asal Singapura, kemudian pemain asal Kamerun Pierre Njanga dan Marcus Horizon. Ketiganya punya caps bagus bersama tim nasional negara masing-masing. Selebihnya pemain muda dan asing yang di atas kertas tidak sementereng Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, dan beberapa tim besar lainnya pada waktu itu. Tapi pelatih Robert Rene Albert yang musim itu menjadi pertama kalinya melatih di Indonesia bisa meracik tim yang tangguh. Intinya, pelatih asal Belanda ini membentuk Arema yang sesuai dengan kebutuhan skema. Kedalaman skuadnya pun juga bagus. Tim juara Arema musim 2010 tidak dibentuk secara instan. Robert semula ingin memakai skema dua pemain asing. Sisanya satu di lini tengah dan dua di belakang. Lantaran waktu itu ada 5 kota pemain asing. Noh Alamsa dan Pierre Njanga yang paling awal diamankan. Setelah itu mereka menunggu Mustafik Fahrudin atau Baihaki Khaizan dari Singapura. Satu nama lain adalah Jean Landry Pulangonye dari Gabon. Nasib gelandang asing Roman Gemelo yang dipertahankan sejak musim sebelumnya sempat goyah. Robert ingin satu striker asing mendampingi Along, sapaan Noh Alamsah. Namun setelah menyeleksi sejumlah striker asing, tidak ada yang cocok dengan kriteria Robert. Pelatih asal Belanda itu pun mengubah skema dengan menggunakan satu striker asing, sedangkan Roman jadi gelandang serang. Singoedan pun identik dengan skema 4-2-3-1. Awal musim Arema langsung tancap gas, 9 laga dijalani tanpa kekalahan. Mereka memetik 7 kemenangan dan 2 hasil imbang. Itu membuat Arema berada di puncak klasemen dan tak terkejar lagi hingga akhir musim. Sederet pemain muda seperti Beni Wahyudi, Yuan Revi, Ahmad Bustomi, hingga produk Akademi Arema Dendi Santoso berhasil muncul. Generasi tulang punggung Arema seperti John Alvarizi, Sunarto, hingga Kurnia Mega juga diorbitkan. Putaran kedua, Arema melakukan perubahan minor. Dua nama yang jadi perhatian yakni keluarnya Marcus Horizon dan Jean Landry. Gantinya, kiper utama diberikan kepada Mega yang masih minim jam terbang. Sedangkan gelandang bertahan asing digantikan oleh Esteban Jean. Ternyata perubahan ini membuat Arema lebih solid. Tak ada yang menyangka Singoedan bisa juara dengan komposisi seperti itu. Mega menjelma menjadi kiper tangguh Indonesia. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik ISL pada akhir musim. Sedangkan Esteban Jean jadi raja passing dan bola mati. Beberapa pemain Arema waktu itu mengaku sudah menemukan momentum dan chemistry. Mereka seakan sudah hafal harus melepaskan bola kepada siapa untuk membuat serangan menjadi tajam. Saat merengkuh gelar juara ISL 2010, Arema bukan tim yang tanpa kendala. Meski di lapangan mereka tampil garang, ada persoalan internal yang sempat mengganggu kondisi tim. Apalagi kalau bukan finansial club. Pada pekan ke-12, pelatih dan pemain Arema mengaku gajinya tersendat, padahal mereka sudah memperlihatkan prestasi sebagai pemuncak klasemen sementara. Maklum, waktu itu Arema baru dilepas oleh PT Bantul yang sebelumnya jadi pengelola dan penyokong dana utama. Musim 2010, Arema mengandalkan pemasukan dari segi tiket pertandingan, tapi hal itu tidak cukup. Akhirnya mereka menyelesaikan persoalan itu dengan cara duduk bersama dan menjelaskan kondisi keuangan tim yang sebenarnya. Pelatih dan pemain pun bisa menerima dan melanjutkan perjuangan hingga menjadi juara dengan 73 poin. Total Arema meraih 23 kemenangan, 4 kali hasil imbang dan menelan 7 kali kekalahan.
Pesta juara Arema semakin lengkap karena laga terakhir berlangsung di kandang Persija Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Aremania pun berpesta di sana karena Jakarta layaknya rumah kedua bagi fans Singoedan Aremania. Salam satu jiwa.